Pada episode sebelumnya, kita membahas tentang menjadi paranoid optimis di ruang briefing, tentang pentingnya berharap pada hasil terbaik sambil tetap menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sebelum keputusan besar diambil. Namun ada satu elemen penting lain dalam setiap penerbangan yang sering diabaikan dalam bisnis. Elemen ini jarang dibicarakan karena terasa tidak nyaman, seolah mengakui bahwa rencana utama bisa saja gagal. Padahal justru elemen inilah yang memberi rasa aman bagi kapten untuk benar-benar berani terbang. Di episode ini kita akan membahas tentang bandara alternatif perusahaan. Dalam dunia penerbangan, setiap rencana terbang selalu menyertakan bandara alternatif. Jika cuaca di tujuan memburuk, jika landasan tidak bisa digunakan, atau jika terjadi kondisi yang tidak terduga, pilot tidak dipaksa untuk tetap mendarat di tujuan awal. Mereka sudah tahu kemana harus pergi. Bandara alternatif bukan tanda pesimisme. Justru sebaliknya, ia adalah bagian dari profesionalisme. Ia memberi ruang bernapas, ruang berpikir, dan ruang untuk mengambil keputusan tanpa panik. Dalam bisnis, banyak pemimpin enggan memikirkan alternatif. Mereka terlalu fokus pada satu rencana, satu strategi, satu arah. Seolah-olah memikirkan jalan lain berarti kurang percaya diri terhadap rencana utama. Padahal bisnis jarang berjalan di jalur lurus. Pasar bisa berubah, regulasi bisa bergeser, pendanaan bisa tertunda, dan asumsi yang dulu valid bisa kehilangan relevansinya. Tanpa bandara alternatif, organisasi terjebak pada satu pilihan, maju terus atau jatuh. Pemimpin yang matang selalu tahu jawabannya jika pertanyaan ini muncul. Jika rencana ini tidak berjalan, kemana kita mendarat? Bandara alternatif bisa bermacam bentuk, model bisnis cadangan, pasar sekunder, strategi biaya yang lebih konservatif, atau bahkan keputusan untuk memperlambat pertumbuhan demi menjaga keberlangsungan. Yang penting bukan bentuknya, tetapi kesadarannya. Tanpa alternatif, setiap gangguan kecil terasa seperti krisis. Dengan alternatif, gangguan berubah menjadi penyesuaian. Menariknya, justru pilot yang tahu bandara alternatifnya dengan jelas adalah mereka yang paling tenang di udara. Mereka tidak kaku, tidak reaktif, dan tidak memaksakan keputusan berbahaya demi mempertahankan rencana awal. Begitu pula dalam bisnis. Mengetahui bahwa ada tempat lain untuk mendarat membuat pemimpin lebih berani mengambil keputusan rasional, bukan emosional. Karena kepemimpinan bukan tentang memaksakan satu rencana agar berhasil, tetapi tentang memastikan organisasi tetap selamat, apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan. Dan di titik inilah perjalanan kita di season 1 berhenti sejenak. Di season berikutnya, kita akan mulai masuk ke fase yang berbeda. Bukan lagi soal kesiapan mental seorang kapten, tetapi tentang eksekusi di bawah tekanan. Tentang bagaimana keputusan dijalankan ketika rencana sudah ada, waktu mulai menekan, dan ruang untuk kesalahan semakin sempit. Terima kasih sudah menyimak episode ini dan menemani perjalanan season 1 sampai di titik ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang bandara alternatif perusahaan memberi kesadaran bahwa rencana cadangan bukan tanda pesimisme, melainkan bentuk kedewasaan. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa pemimpin yang matang selalu menyiapkan opsi sebelum krisis benar-benar datang. Dari titik inilah perjalanan ini berhenti sejenak sebelum kita memasuki fase berikutnya.